Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur dan berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami, bersyukur Engkau setia menjaga dan melindungi kami, dan kami percaya kasih-Mu dan kemurahan-Mu akan terus nyata dalam perjalanan hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh akan menuntun langkah kami setia hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab suci yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Tema renungan kita ialah manis dan pahit. Mataning nama pahit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk memberi nasihat tentu sangatlah mudah. Tetapi yang terasa sulit ialah menerima nasihat. Karena seringkali yang terjadi ialah sudah bagus yang akan disampaikan, tetapi ternyata begitu berat untuk disampaikan. Seperti makanan di dalam mulut manis, tetapi sesudah memakannya menjadi pahit. Seperti itulah maksud dari pembacaan kita, manis dan pahit. Karena dua kata ini jika seperti makanan, maka tidak akan berarti makanan jika manis dan pahit disatukan. Tetapi jika berbicara tentang kehidupan, hal ini biasa diceritakan. Seringkali di awal perjalanan kehidupan terasa manis atau indah, dan pada akhirnya terasa berat atau pahit. Begitu juga sebaliknya.
Dulunya terasa berat atau pahit, tetapi berakhir indah atau manis. Saudara-saudara, melalui pembacaan kita dijelaskan bahwa ada suara dari langit menyuruh Yohanes mengambil gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ketika Yohanes mengambil gulungan kitab itu, berkatalah malaikat kepada Yohanes, "Ambillah dan makanlah." Yohanes memakannya, manis dalam mulutnya seperti madu. Tetapi sesudah ia memakannya, perutnya menjadi pahit rasanya. Yohanes disuruh untuk bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Dan tanggung jawab itu terasa ringan, tetapi sekaligus juga terasa berat. Perkataan Tuhan mudah disampaikan, tetapi berat untuk bisa diterima. Dan seperti itulah gulungan kitab yang dimakannya, manis di dalam mulut, tetapi pahit sampai di perut. Demikianlah saudara-saudara, firman Tuhan seringkali begitu mudah masuk ke telinga kita, tetapi terasa menjadi begitu berat ketika sampai di hati. Tetapi demikianlah maksud firman Tuhan, untuk menerangi kegelapan dalam kehidupan kita, agar teranglah jalan kita, meskipun perjalanan kehidupan kita terasa begitu berat bagi kita. Tetapi percayalah, perjalanan pahit dan manisnya kehidupan ini tetap berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Yakinlah bahwa hidup kita terus diterangi oleh kebenaran firman Allah, sehingga kita akan tetap teguh, kuat menjalani kehidupan dalam situasi atau keadaan manis atau pahit hidup yang harus kita jumpai. Roh Kudus menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kalau perjalanan kehidupan harus kami lalui, manis dan pahit, namun keyakinan kami bahwa Tuhan akan selalu menjadi terang kami. Firman Tuhan akan terus menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami pun akan terus melihat terang dalam segala keadaan hidup yang kami jumpai. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan terus menuntun dan menopang kami sepanjang hari ini, dengan segala aktivitas yang akan kami lalui. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menuntun, mengarahkan langkah kami, sehingga kami setia hidup pada kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan terus menopang dan memberkati anak-anak kami, memberkati segenap sahabat renungan harian di mana saja berada, mereka yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hidup mereka akan terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan oleh tuntunan Roh Kudus akan berjalan pada kebenaran. Dan kami menaruh pengharapan kami, apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan, maka akan terus berbuah baik, walaupun perjalanan yang harus dilewati dalam situasi manis ataupun pahit. Kami yakin kuasa Tuhan sempurna dalam segala hal. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, dipulihkanlah keadaan mereka, yang berduka cita dihiburkanlah, dan oleh kuasa Tuhan, mereka yang menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih, akan semakin mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Diberkatilah gereja Tuhan untuk tetap setia mengerjakan tanggung jawab panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka, menjalani kehidupan setiap hari untuk tetap dengan semangat iman menatap kehidupan ini, bahwa Tuhan selalu setia menggendong, Tuhan selalu memelihara, sehingga usia tua tetap menjadi usia indah dalam menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan. Diberkatilah juga pemerintah kami untuk senantiasa mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan menolong kami untuk hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tetap saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain. Kami membangun kehidupan
dalam persaudaraan yang rukun. Berkat Tuhan diperintahkan untuk selama-lamanya, dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa dalam surga, kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan Yesus, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.